Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Askadi Ramadan dari T2C, NIM saya 210 1033. Kini saya akan menjelaskan tentang rehabilitas atau yang bisa disebut juga dengan keandalan. Nah, yang pertama, prinsip rehabilitas menyangkut pertanyaan sampai seberapa jauh pengukuran yang dilakukan berulang-ulang terhadap subjek atau sekelompok subjek yang sama dalam jangka waktu tertentu memberikan hasil yang relatif tidak mengalami perubahan. Nah, suatu alat ukur yang memiliki rehabilitasi sempurna apabila hasil alat ukur tersebut bila dilakukan berkali-kali akan selalu menunjukkan hasil atau skor yang relatif sama. Nah, lanjut. Di sini ada yang namanya prinsip rehabilitas menghendaki adanya. Nah, yang pertama satu keejakan atau yang disebut juga konsistensi. Yang kedua ada kemantapan atau stability. Yang ketiga ada keterpercayaan atau dependability. Yang keempat ada keterandalan atau predictability. Yang kelima ada kejituan atau akurasi. Nah, ada dua pendekatan yang dapat digunakan untuk mengestimasi reliabilitas. Yang pertama ada external consistency procedure. Nah, isinya apa aja? Nah, prosedur ini diperoleh dengan A. 2 kali pengukuran terhadap sekelompok subjek yang sama dengan waktu yang berbeda, atau bisa disebut juga dengan membandingkan hasil pengukuran dua alat ukur paralel atau mengukur hal yang sama yang dikenakan pada kelompok subjek yang sama. Nah, metode pengukuran prosedur eksternal konsistensi ini dikenal dengan A. Test pretest method, B. Alternate form method atau parallel form method. Nah, koefisien reliabilitas pada eksternal konsistensi prosedur dapat dihitung dengan menggunakan formula korelasi prosedur momen dari Pearson. Nah, lanjut tadi yang pertama. Nah, di sini ada yang kedua. Nah, yang kedua itu adalah internal consistency procedure. Prosedur pengukuran ini diperoleh dengan melakukan sekali pengukuran dengan menggunakan satu alat ukur. Nah, metode pengukuran ini dikenal dengan istilah internal consistency method menurut Ashworth 1986 atau one shot method atau single trial method menurut Mansur 1981. Nah, teknik untuk menghitung rehabilitas internal consistency procedure dapat digunakan beberapa cara, namun umumnya sering digunakan adalah yang pertama ada formula alpha Cronbach. Nah, di sini ada rumusnya. Alpha K per K dikurang 1 sama dengan 1 X2X per S2 tot. Ini adalah rumus dari formula apa? Nah, keterangannya. Yang A itu koefisien reliabilitas alfa, yang K itu jumlah butir, yang S2X adalah varians butir soal, yang keempat ada S2 TOT adalah varians total. Nah, formula analisis varian Hoyt. Di sini ada Rxx sama dengan 1 dikurang S pangkat 2 E per S pangkat 2 S. Nah, keterangannya Rxx itu adalah koefisien reliabilitas Hoyt. Nah, yang S pangkat 2E varians errornya. Yang S pangkat 2S varians skor subjek atau antar subjeknya. Nah, di sini ada contoh dari rumusnya. Lanjut. Nah, keterangannya. Di sini ada jumlah skor subjek pada suatu butir. K adalah banyaknya butir soal, N adalah banyaknya subjek. Nah, interpretasi reliabilitas. Hasil ukur reliabilitas dinyatakan dalam koefisien reliabilitas. Untuk mengetahui tinggi rendahnya koefisien reliabilitas dapat dilakukan dengan melihat tabel critical values of the percent product moment correlation dalam taraf 0,05 atau 0,01 atau DF sama dengan N dikurang 2. Nah, bila Rxx lebih dari R tabel dikatakan reliable, maka 0,01 sama dengan sangat reliable.
reliable. Yang kedua ada 0,05 sama dengan reliable, atau pada umumnya reliabilitas telah dianggap memuaskan bila koefisien mencapai minimal Rxx sama dengan 0,900. Nah, di sini ada standarisasi. Nah, standarisasi alat ukur bertujuan supaya nantinya setiap responden yang dikenai alat ukur tersebut mendapat perlakuan yang benar-benar sama. Artinya, nilai yang diperoleh hanya mempunyai arti kalau dibandingkan satu sama lain, bila responden diperlakukan sama. Hal yang perlu distandarisasi adalah yang pertama ada materi alat ukur. Nah, dalam materi alat ukur itu ada bahan untuk membuat alat ukur, ukuran kertas, jenis huruf, dan cover buku. Yang kedua ada penyelenggaraan tes. Nah, isinya adalah perlengkapan tes, kursi, penerangan, situasi ruang, cara penyajian, instruksi waktu. Nah, scoring alat ukur. Cara memberi scoring alat ukur adalah bentuk, kunci jawaban, sistem scoring, dan kategorisi atau klasifikasi. Interpretasi hasil pengukuran. Nah, di dalamnya ada norma, cara atau alur, kesimpulan. Nah, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.